لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tabi pun, apa kabarnya hari ini semua? Tentu dalam keadaan sehat bukan? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertatap muka walaupun dengan secara jarak jauh atau daring. Semoga kalian yang berada di rumah tetap dalam keadaan sehat, semangat untuk belajar. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini agar mendapatkan berkah dari Allah, mari kita bersama-sama berdoa. Kalian juga berdoa yang ada di rumah, kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi seluruh pembelajaran kita hari ini akan dimudahkan oleh Allah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian untuk mengetahui kehadiran kalian. Silakan tulis nama kalian, ya, kemudian tulislah di bawahnya kehadiran kalian. Saya hadir Bu, misalnya Abdul Malik hadir, oke? Nah, sambil menunggu kalian mengabsen, akan Ibu tampilkan video pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian menyimak, mengamati, dan memperhatikan. Semoga kalian dapat mempelajarinya dengan baik. Silakan, selamat menyaksikan. Ketentuan ibadah haji. Pengertian haji. Menurut bahasa, haji adalah sengaja mengunjungi. Sedangkan menurut istilah adalah sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Dasar atau dalil Al-Quran yang terkait tentang haji dan surat Ali Imran ayat 97, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyu 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97. Syarat-syarat haji antara lain: pertama, beragama Islam; 2, baligh atau sudah dewasa; 3, berakal sehat; 4, mampu kuasa baik jasmani dan rohani; 5, merdeka, itu bebas, tidak sedang dalam tahanan. Kriteria mampu di sini adalah yang pertama, dia sehat jasmani; yang kedua, aman dalam perjalanan; 3, memiliki biaya haji dan umroh serta biaya hidup keluarga selama ditinggal; keempat, bagi perempuan harus disertai dengan muhrimnya. Selanjutnya yaitu tentang rukun haji. Rukun haji yang pertama yaitu ihram, yaitu berniat haji dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua, wukuf di padang Arafah, yaitu hadir di padang Arafah mulai tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, putaran diawali dari Hajar Aswad. Yang keempat, sya'i, yaitu lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima, tahallul, yaitu menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Yang keenam, tertib. Selanjutnya adalah wajib haji. Wajib haji yang pertama yaitu ihram dari miqat. Yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau hari tasyrik. Yang keempat, melontar jumroh yang ada 3, yaitu jumroh ula, wusta, dan aqobah. Yang keenam, tawaf wada. لبيك
Sya'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali putaran. Ketika melintasi tempat ditandai lampu hijau, disunahkan berlari-lari kecil. Ibadah sya'i boleh dilakukan dalam keadaan tidak berwudu dan oleh wanita yang sedang haid atau nifas. Larangan-larangan dalam ibadah haji. Yang pertama, larangan bagi laki-laki. Yang pertama yaitu memakai pakaian yang berjahit. Kedua, memakai tutup kepala. Ketiga, memakai sepatu. Sedangkan larangan bagi perempuan adalah larangan memakai tutup muka. Kedua, larangan memakai sarung tangan. Dan larangan bagi laki-laki dan perempuan diantaranya, pertama, memakai wangi-wangian. Kedua, mencabut dan mencukur rambut atau bulu badan. Tiga, memotong kuku. Keempat, menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan. Kelima, bersetubuh sesudah tahalul pertama. Keenam, bersetubuh sebelum tahalul pertama. Ketujuh, berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Dam atau denda haji. Dam karena melanggar larangan seperti memakai pakaian berjahit dan tutup kepala bagi laki-laki, menutup muka dan memakai sarung tangan bagi perempuan, memakai wangi-wangian, mencukur rambut, memotong kuku, menikahkan, dan menjadi wali dalam pernikahan, bersetubuh sesudah tahalul pertama. Yang pertama dendanya adalah atau damnya menyembelih seekor kambing. Kedua, puasa 3 hari. Dan yang ketiga, bersedekah sebanyak 9,5 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Kemudian denda atau dam karena bersetubuh sebelum tahalul pertama. Yang pertama, menyembelih seekor unta atau seekor sapi atau 7 ekor kambing. Kedua, sedekah makanan kepada fakir miskin seharga seekor unta. Ketiga, berpuasa yang lamanya dihitung seharga seekor unta. Tiap 0,8 kg sama dengan puasa 1 hari. Dam atau denda karena berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram, antara lain dendanya. Yang pertama, menyembelih binatang yang sejenis dengan binatang yang dibunuh atau diburunya. Kedua, bersedekah kepada fakir miskin sebanyak harga binatang yang dibunuh atau diburu. Ketiga, puasa yang lamanya dihitung seharga binatang yang dibunuh atau diburu. Tiap 0,8 kg sama dengan 1 hari. Adapun denda atau dam karena mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu dan kiron, antara lain pertama, menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. 2. Puasa 10 hari. 3 hari dilakukan selama menunaikan ibadah haji dan 7 hari setelah dilakukan di negeri asal. Ketiga, dam atau denda karena terkepung atau terhambat dalam perjalanan dan tidak dapat melanjutkan pelaksanaan haji atau umroh adalah menyembelih seekor kambing. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas atau latihan sebagai penilaian dari materi yang telah Ibu jelaskan, yaitu tentang ibadah haji, dengan menjawab soal berikut. Yang pertama, jelaskan pengertian ibadah haji. Yang kedua, tuliskan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ibadah haji. Ketiga, sebutkan rukun haji. Keempat, sebutkan syarat wajib haji. Dan kelima, sebutkan larangan-larangan ibadah haji. Oke anak-anak, tadi materi sudah Ibu jelaskan. Semoga kalian akan menambah ilmu pada hari ini dan menjadikan berkah untuk kita dan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama dengan membaca doa. Kalian yang ada di rumah, jangan lupa selalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Dari awal hingga akhir materi yang Ibu sampaikan, apabila banyak kesalahan, kepada Allah Ibu mohon ampun, kepada anak-anak sekalian Ibu minta maaf. Dan Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.